Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang berbahagia ini dengan segenap karunia-Nya kita bisa hadir kembali dalam majelis yang mubarak ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai bagian dari amal saleh kita, bagian dari usaha kita mencari ridhonya Allah, bagian dari usaha kita untuk mendapatkan rahmat dan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ini adalah bagian dari kita, bagian dari usaha kita untuk mempercepat langkah-langkah kita menuju surganya dan lari sejauh-jauhnya dari azab api nerakanya. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, di dalamnya dia mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka duduknya kita di dalam majelis ini adalah duduk ibadah yang berpahala besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dijanjikan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan dimudahkan jalan kita menuju surga. Di samping juga diberikan kepada kita keberkahan, rahmat dan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang setiap orang yang hadir dalam majelis ini tidak akan pernah susah, tidak akan pernah disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan komentar tentang orang yang duduk di majelis ilmu. Awalnya dia tidak duduk di sana, tapi sekedar tidak ada niat bagi dia untuk menuntut ilmu, tapi dia datang di masjid, ya. Kemudian dia duduk istirahat, ternyata ada majelis ilmu, kemudian dia mendengar. Tidak dia niati dari awal, niatnya bukan untuk menuntut ilmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ulaika la yashqa jalisuhu. Mereka adalah orang-orang yang tempat duduknya tidak akan sengsara, teman-teman duduknya tidak akan sengsara. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua hal itu dan menerima seluruh amal soleh kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari yang berbahagia ini kita akan membaca sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Kharraj al-Bukhari wa Muslimun fi sahihihima
Imam Bukhari dan Imam Muslim telah mengeluarkan hadis dalam sahih keduanya. An Anasin, dari Anas radhiyallahu taala anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, thalathun, ada 3 perkara, man kunna fihi, barang siapa yang ketiga perkara itu ada pada dirinya, wajada bihinna halawatal iman, maka dengan ketiganya dia akan mendapatkan manisnya iman. 3 perkara kalau ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Apa 3 perkara itu? Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya menjadi ahabba ilaihi mimma siwahuma, lebih dia cintai dari apapun selain keduanya. Jadi menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari apapun juga. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a, dia tidak mencintai seseorang la yuhibbu illa lillah, dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Jadi kalau dia mencintai seseorang, maka dia mencintainya karena Allah. Dan yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri, dan dia benci kembali ke dalam kekufuran, ba'da an anqadhahu Allahu minhu, setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran, kama yakrahu an yuqdhafa finnar, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, ini 3 perkara jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, yang kalau 3 perkara ini pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Maka dalla hadzal haditsu ala anna lil imani halawatan, maka hadis ini menjelaskan, menunjukkan, menjadi dalil bahwasanya iman itu memiliki rasa. Iman itu memiliki rasa manis, halawah. Wa hadza syai'un yash'uru bihil mukhlisun as-shadiqun, dan ini adalah rasa yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang ikhlas dan orang-orang yang jujur. Orang-orang yang ikhlas dalam keimanannya, orang-orang yang jujur dalam keimanannya akan bisa merasakan manisnya, lezatnya iman. Walihada kana ba'du salafi, oleh karena inilah sebagian di antara para salaf itu tamurru bi awqat, lewat padanya beberapa masa waktu lamanya, fayaqulu, seraya sebagian salaf ini berkata, in kana ahlul jannati fi na'imin mithla hadza, jika penghuni surga itu ada pada kenikmatan seperti ini, innahum lafi 'aisyin thayyibin, maka sungguhnya mereka benar-benar berada dalam kehidupan yang baik. Perhatikan bagaimana seorang mukmin ini merasakan kelezatan dalam keimanan, dia merasakan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai dia memberikan komentar, in kana ahlul jannati fi na'imin mithli hadza, atau fi na'imin mithla hadza, sungguh jika penghuni surga ada pada kenikmatan seperti ini. Nikmat yang seperti apa Bu di dunia Bu? Nikmat seperti ini gitu ya. Padahal si ngomong masih di mana? Di dunia, masih hidup. Ya, ngomong ini masih hidup, masih dia di dunia. Dia memberikan komentar, seandainya orang penghuni surga itu merasakan nikmat seperti yang aku rasakan saat seperti ini, saat ini, maka sungguh penghuni surga itu benar-benar dalam kehidupan yang baik. Ini komentar dari seorang salaf ya, yang menunjukkan betapa dia menikmati kehidupannya, merasakan manis dan lezatnya kehidupannya, bukan dengan kemewahan, ya, bukan dengan kesenangan dunia, ya, bukan dengan kelezatan yang dia rasakan lewat lisannya atau syahwatnya atau yang lain, dah. Tapi dia rasakan itu dengan apa? Dengan imannya. Dia bisa merasakan manisnya iman, lezatnya iman, manisnya ibadah, lezatnya ibadah, manisnya munajat kepada Allah,
manisnya bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia merasakan bahwasanya kehidupannya ini adalah surga begitu. Ya, ini sekarang silakan kita mengintrospeksi diri masing-masing. Kira-kira kita merasakan seperti ini ataukah tidak gitu ya. Enggak usah dijawab ya. Cukup merenung saja ya, membayangkan dirinya masing-masing, apakah aku sudah seperti ini atau yang bagaimana. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Bahkan berkata yang lain, wa kana ghairuhu yaqul, yang lain berkata, lau ya'lamul muluku wa abnaul muluki, seandainya para raja dan putra-putra raja, ini para pangeran itu tahu ma nahnu fi, apa yang kami sekarang ada di dalamnya, lajallatuna alaihi bisuyuf, maka pastilah mereka akan mukuli kami dengan pedang-pedang mereka. Pastilah mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang mereka. Kenapa? Karena hasad dengan kenikmatan yang dia rasakan. Padahal apa? Disebutkan oleh para salaf, para ulama yang menyebutkan perkataan ini, padahal mereka ini, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, kalau lapar mereka datang ke sungai minum dari air sungai. Kalau apa Bu? Lapar, mereka masuk sungai, minum dari air sungai, kemudian minum sebanyak-banyaknya baru mentas. Wis, kira-kira model wong ngoten niku model wong susah napa wong seneng Bu? Model tiang napa nih? Jadi lek luwe marani kali gitu ya, marung ngombe sampai kelempoken gitu ya, baru mentas. Wis, wong susah napa wong seneng niki? Bu, wong susah kan ya, dohire susah, tapi batine bahagia dengan keimanan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, sehingga lezat dan manisnya iman ini mengalahkan kesusahan zahir yang mereka rasakan. Sekalipun susah kehidupannya, melarat, miskin, papa kehidupannya, tapi dia punya iman di dalam dada yang dia merasakan lezat dan manisnya, maka segala kesusahan dunia itu hilang. Hingga komentar yang keluar dari lesannya, jika penghuni surga itu seperti ini nikmatnya, maka sungguh mereka dalam kehidupan yang baik. Susah seperti itu hidupnya, tapi merasa ini surga begitu, dengan imannya, dengan lezatnya iman yang ada dalam dadanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Maka fal imanu lahu halawah, maka iman itu memiliki rasa manis, wa ta'mun, dan rasa yuzaqu bil qalbi, yang bisa dirasakan, dicicipi dengan hati. Kama yadzuqu ahadunal ma'a bil fam, sebagaimana salah seorang di antara kita bisa mencicipi air dengan mulutnya. Wa huwa ghidha'ul qulubi wa qutiha, dan ia adalah makanan sarapannya hati dan makanan pokoknya hati. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Bisa dibaca waqutuha atau waquwatuha. Kalau dibaca waqutuha, jenengan gak maca, gak nggawa asline ya terjemahane. Saya terjemahkan satu versi saja, yaitu kekuatannya, berarti dibaca waquwatuha. Bisa juga dibaca waqutuha, yakni makanan pokoknya. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi iman itu memiliki rasa manis begitu, yang bisa dirasakan. Tapi yang bisa merasakan tidak setiap hati. Hanya hati yang mana tadi Bu? Hati yang mukhlis, hati yang ikhlas dengan keimanannya, hati yang jujur dengan keimanannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Dan wa hadhil halawatu la yajiduha illa man ammara waqtahu bi taatillah. Nah, rasa manis ini tidak akan bisa ditemukan kecuali orang yang memakmurkan waktunya dengan ketaatan. Nah, ini tidak bisa seseorang itu merasakan manis dan lezatnya iman itu kecuali dengan waktunya itu makmur dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
makmur dengan kesolehan, makmur dengan ketakwaan, jauh dari kesia-siaan apalagi kemaksiatan. Waliyadzubillah. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu ta'ala. Jadi waktunya ini makmur dengan taat, waktunya makmur dengan sholat, waktunya makmur dengan puasa, waktunya makmur dengan berzikir, waktunya makmur dengan istighfar, waktunya makmur dengan qiraatul Quran, makmur. Waktunya makmur dengan sedekah, makmur dengan bantu orang, makmur dengan segala macam perkara-perkara yang ma'ruf, yang kita kenal, yang kita ketahui, baik secara syar'i maupun secara urfi menurut anggapan manusia. Jadi makmur dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari waktu ke waktu berpindah, waktu ke waktu yang berikutnya dia berpindah dari satu ketaatan yang satu menuju kepada ketaatan yang berikutnya. Nah, orang yang ini bisa merasakan manis dan lezatnya iman. Tapi kalau waktunya dibuang-buang dengan percuma, waktunya taat, waktunya maksiat, waktunya sia-sia, waktunya main, misalkan begitu ya. Bahkan mungkin lebih banyak sia-sianya daripada ketaatannya. Maka bagaimana mungkin dia akan bisa merasakan manis dan lezatnya iman? Ya, baca Quran 10 menit wis ngantuk. Begitu maca napa Bu? Nggak jempole muter nisor dhuwur nganan ngiri gitu ya. Iso kuat sampai berjam-jam. Nah, kayak seperti itu tidak bisa merasakan apa manis dan lezatnya iman, karena waktunya habis terbuang dengan percuma. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Wuhaib bin Al-Warad pernah ditanya. Jadi Wuhaib bin Al-Warad rahimahullah pernah ditanya, hal yajidu ta'mal imani man ya'sillah? Apakah orang yang bermaksiat kepada Allah akan bisa mendapatkan manisnya iman? Maka kala dia menjawab, la, tidak mungkin. Wala man hum bil maksiyah, tidak juga orang yang mereka berada dalam kemaksiatan. Jadi tidak akan bisa mendapatkan manisnya iman orang yang bermaksiat kepada Allah, tidak juga orang yang mereka sedang berada dalam kemaksiatan atau di tempat maksiat. Fal qalbul maridu, maka hati yang sakit waliyadzubillah, yustahalla ma fihi halakuhu. Ya, maka dia akan mencari kelezatan pada perkara yang dia dalamnya terdapat kebinasaannya. Ya, jadi yustahalla ma fihi halakuhu atau yastahla ma fihi halakuhu, dia akan mencari yang manis pada perkara yang di dalamnya ada kebinasaannya. Ini hati yang sakit. Hati yang sakit itu cari kelezatan pada yang binasa, cari kelezatan kepada kemaksiatan, cari kelezatan kepada kesenangan dan kesia-siaan dan kelalaian. Ini hati yang sakit. Ya. Wa min huna qala sallallahu alaihi wasallam, maka dari sinilah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina orang yang berzina saat dia berzina dia dalam keadaan beriman. Jadi orang yang berzina atau orang yang sedang bermaksiat apapun bentuknya, saat dia melakukan kemaksiatannya, saat itu dia tidak beriman. Li'annahu law kamula imanuhu, dikarenakan dia seandainya imannya itu sempurna, lawajada halawatal iman, maka pastilah dia akan merasakan manisnya iman. Fastaghna bi anil istihla'i al ma'asi, kalau dia merasakan manis lezatnya iman, maka dia akan merasa cukup dari kelezatan maksiat. Dia tidak butuh dengan mencari kelezatan dengan bermaksiat. Kenapa? Karena dia sudah bisa merasakan lezatnya iman. Orang yang merasakan lezatnya iman, manisnya ibadah, tidak akan mencari lezat dan manisnya perkara yang lain. Apakah itu kesia-siaan, kelalaian, lebih-lebih lagi
kemaksiatan? Karena dia sudah dapat lezat dan manisnya iman, lezat dan manisnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Makanya satu sarana cara gitu ya seseorang agar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari mencari-cari kesenangan dengan kemaksiatan atau kelalaian adalah memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan. Itu caranya. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Ya misalkan seseorang itu hobi melihat sesuatu lah yang sia-sia, hobi melihat sesuatu lah yang maksiat seperti itu. Gimana cara menghilangkan kecanduan tersebut? Maka caranya banyak ibadah, banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan kehilangan kenikmatan dalam kesia-siaan tadi itu, kehilangan kenikmatan dalam kemaksiatan tadi itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Kesenangan, kelezatan dan kecanduan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Yang berikutnya awwalu khoslatin biha yajidul insanu ta'ma wa halawatal imani. Pekerti pertama, kebiasaan pertama atau perkara pertama yang dengannya manusia akan mendapatkan manis dan lezatnya iman adalah an yakuna Allah wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma. Dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ini perkara pertama yang sangat penting jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Itu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Dimana waqad dzammallahu fil Qur'anil Karim, Allah telah mencela di dalam Al-Qur'anul Karim man qaddama mahabbata syai'in ala hubbillahi wa rasulihi. Allah telah mencela orang yang lebih mendahulukan kecintaan dia kepada sesuatu daripada kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang mengedepankan selain Allah dan Rasulnya dalam kecintaan, dia itu adalah orang yang tercela, mazmum, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah taala berfirman, "Qul katakanlah in kana aba'ukum, jika keberadaan bapak-bapak kalian, wa abna'ukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan pasangan-pasangan kalian, suami istri kalian, wa ashiratukum dan sanak kerabat kalian, wa amwalun dan harta iqtaraftumuha yang kalian tumpuk-tumpuk kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha dan perniagaan yang kalian khawatirkan rusaknya, wa masakinu tardawnaha dan tempat tinggal yang kalian ridhoi." Semua yang disebutkan tadi itu bapak, anak, saudara, suami, istri, keluarga, kerabat, harta, perniagaan dan tempat tinggal itu ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabili dan lebih kalian cintai daripada berjihad di jalannya, maka fatarabbasu, tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amri, hingga Allah datangkan urusannya. Ini ancaman dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengancam mereka yang lebih mendahulukan bapaknya daripada Allah, mereka lebih mendahulukan anak-anaknya, saudaranya, suami istrinya, kerabatnya daripada kepentingan Allah. Disuruh nunggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai datang perkara utusan Allah. Apa datangnya dimaksud perkara urusan Allah ini? Azab dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakarepmu tunggu sampai datangnya azab dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Di akhir ayat ini Allah menyebut dia sebagai orang fasik. Orang fasik, berarti orang fasik itu orangnya apa, Bu? Orang yang durhaka, orang yang banyak berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan ketaatan, melanggar larangan. Ini namanya orang fasik.
Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka yang lebih mengutamakan bapaknya, anaknya, saudaranya, istrinya, kerabatnya, hartanya, perniagaannya daripada kepentingan Allah, mereka itu adalah orang-orang fasik. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya, di mana kullu hadhil madhkurat, seluruh perkara yang disebut ini fil ayat, dalam ayat ini, jubilal maru ala mahabbatiyah, manusia itu dijadikan secara tabi'i begitu ya untuk mencintainya. Anak itu lahir, begitu lahir ya sudah, dia dibuat cinta kepada orang tuanya, itu jelas ya, secara fitrah tabi'i mereka itu cinta kepada orang tuanya. Orang tua pun demikian, begitu dia punya anak, istrinya melahirkan, maka bapak sama ibunya ini dibuat secara fitrah cinta dengan anaknya, bahkan rela mengorbankan apapun demi anaknya, kan begitu ya. Sakit ditambah no kan itu ya, luwe dinamakan bu, dipakani kayak PT mau dipakani ya, dikasih makan, kasih minum, kan begitu ya, dirawat, kasih pakaian tambah besar, disekolahkan, terus berkorban semuanya untuk anak-anaknya. Kenapa? Karena cinta, dan itu fitrah. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Rela tidak tidur, begadang malam, ngomong anake gak turu-turu, masuk disentaki, turu ngono Bu, diceples gak turu, swamblek dipecut ngono ya enggak, ya diladeni nggih, diladeni, bisa tulinan sampai bengi jam 1, setengah 2, jam 2 baru tidur gini. Betul Bu, gitu Bu ibu-ibu? Ya. Sing biasa begadang ibu ini apa bapak nih? Oh bapak bapak Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Yaitu rumah tangga masing-masing beda-beda kan katanya. Ono sing lanang nih ngereken wis tidur gitu ya. Aku sing rumah tangga. Ono sing bapake anakmu tangi gitu ya. Semacam-macam, terserah wis, sing penting padha sabar ya, rezekine dhewe-dhewenya. Tapi jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah, walhasil seperti itulah orang tua, dibuat dia cinta kepada anaknya. Ya, pun demikian dengan kerabat saudaranya, dibuat cinta dengan saudaranya, dibuat cinta dengan kerabatnya. Adik mencintai kakaknya, kakak mencintai adiknya, keponakan mencintai pamannya, paman mencintai keponakannya, dibuat seperti itu. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Mari ngono ero duwe, tambah gede ro duwe, nyambut gawe, dapat kerjaan, sewenang dengan hartanya. Betul Bu? Betulnya sewenang dengan hartanya. Cinta, dibuat cinta dengan hartanya. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Totolan offline laris, totolan online laris, masyaallah. Tambah sewenang ambek dunya nih. Itu fitrah. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, sampai di titik itu tidak tercela. Belum tercela. Tapi kalau sudah mengarah kecintaan dia kepada dunianya ini mengalahkan cinta dia kepada Allah dan Rasulnya, maka ini menjadi tercela dan dia menjadi orang fasik. Kalau dia lebih mengedepankan perintah orang tuanya daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, lebih condong bermaksiat kepada Allah daripada menentang orang tuanya. Misalkan orang tuanya mengajak kepada maksiat, dia ikut orang tuanya. Pasangannya suami istri mengajak kepada maksiat, dia ikut pasangannya, tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ya, demi kerabatnya, demi adiknya, demi kakaknya, misalkan dia bermaksiat kepada Allah, ditinggalkan Allah dan Rasulnya. Harta oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk keluarkan zakat, ya mbak mau keluarkan zakatnya, jadi orang bakhil, meleki, medit, pelit, nama pahit. Nah, kata nih bahasa kan kata nih biasa. Maka pada titik seperti itu dia menjadi orang tercela sudah. Kenapa? Dia kedepankan selain Allah daripada Allah dan Rasulnya. Cinta kita kepada dunia itu wajar, asal apa Bu? Tidak lebih didahulukan daripada kecintaan kepada Allah dan
Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala, ya. Maka di sini dikatakan oleh mu'alif yang berikutnya, walaisal muradu tahjiru hada, dan bukanlah yang dimaksud di sini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala adalah meninggalkan itu semuanya, ya. Jadi tidak dimaksud untuk menjauhinya. Jadi tahjiru hada, ya, au dhammu man qama bi, atau celaan kepada orang yang melakukannya. Ini cinta kepada orang tua enggak tercela, bukan itu. Cinta kepada anak dan istrinya jelas itu tidak tercela, gitu ya. Wa innamal muradu minal ayati dhammu man qaddama hubba ala hubbillahi wa rasulihi wal jihadi fi sabilihi. Namun yang dimaksud oleh ayat ini adalah celaan kepada orang yang mendahulukan cinta dia kepada selain Allah dan Rasulnya, melebihi cinta dia kepada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana hubbu wa markuzun fi nufusina, di mana cinta kepada perkara-perkara tadi itu memang telah ditanamkan dalam jiwa-jiwa kita. Kita tidak bisa mungkir, tidak bisa nolak. Cuman yang dituntut dari kita adalah mengarahkannya kepada yang benar. Ya, kita semuanya cinta dengan harta kita. Kita semuanya cinta dengan apa yang kita miliki sekarang. Kita cinta, tapi jangan sampai cinta buta. Ya, jangan sampai bahasa Inggrisnya blind love, ngoten ya. Blind malian. Ya. Tapi jangan sampai cintanya cinta buta. Jadi cintanya adalah cinta terarah lillah. Kita mencintai orang tua karena Allah, mencintai anak istri karena Allah, mencintai harta yang kita miliki karena Allah, mencintai tempat tinggal kita karena Allah, mencintai perniagaan kita, sumber maisha kita pun demikian karena Allah. Semuanya karena Allah. Diarahkan untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil ayatu dallat ala mas'alatin muhimmatin jiddan. Ayat ini menunjukkan akan satu permasalahan yang sangat penting. Permasalahan sangat penting. Wa hiya annahu la yakfi an tuhibballah, bahwasanya tidak cukup kamu mencintai Allah, itu tidak cukup. La yakfi an tuhibba Rasulullah, tidak cukup kamu sekedar ngaku cinta Rasulullah, itu tidak cukup. Kalau ngaku semua orang ngaku, tapi yang dituntut balabudda min an tuqaddima hubballahi wa rasulihi ala ayyi syai'. Nah, ini yang paling penting. Kamu harus mengedepankan cinta Allah dan Rasulnya di atas apapun dan siapapun. Ini yang penting. Bukan sekedar kalau kita ditanya kamu cinta Allah mesti jawabannya iya. Kamu cinta Rasulullah mesti jawabannya iya. Tidak mungkin jawab enggak. Sampai ngomong enggak kafir. Gitu ya, sampai ngomong enggak belas misalkan gitu, waliyadzubillah, kafir sudah, murtad dia, keluar dari Islam. Pasti jawabannya iya begitu. Nah, buktikan cintanya. Nah, pembuktian cinta itu apa? Dengan mengedepankan Allah dan Rasulnya. Abdullah bin Hisham radhiyallahu taala anhu, dia pernah berkata, kunna ma'an Nabi, dulu kami pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa akhidun bi yadi Umar bin Al-Khattab, sementara beliau sedang megang tangan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Faqala lahu Umar, lalu Umar pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la anta ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Ya Rasulullah, sungguh Anda adalah orang yang paling saya cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Ya Rasulullah, Anda adalah orang yang paling saya cintai melebihi segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Artinya aku lebih kucintai daripada Anda, gitu maksudnya. Dan Anda lebih saya cintai daripada segala sesuatu. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la, tidak boleh. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, hingga aku menjadi orang yang paling kamu cintai daripada dirimu sendiri. Faqala lahu Umar, lalu Umar pun berkata, fa innahul ana wallah
maka sungguhnya sekarang demi Allah la anta ahabbu ilayya min nafsi, sungguh Anda benar-benar menjadi orang yang paling saya cintai melebihi diri saya sendiri. Faqala an-nabiyyu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, al-ana ya Umar, nah sekarang baru benar wahai Umar. Ya, jadi mendahulukan cinta kepada Nabi SAW melebihi cinta kepada segala sesuatu. Nah, ini prakteknya para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Kalau kita membaca dalam perang Uhud, bagaimana pembelaan para sahabat melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada di antara mereka yang menjadi apa? Menjadi tameng hidup bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sasaran lemparan tombak, lemparan anak panah, sabetan pedang dan seterusnya. Sampai ada di antara para sahabat yang terhunjam-hunjam oleh pedang, ya, tangani sampai gerowong, ya, gara-gara menahan sabetan-sabetan pedang yang akan mengarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, mendahulukan cinta mereka kepada Nabi daripada yang lain. Qala Ibnu Hajar, berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, qala Al-Khattabi, berkata Imam Al-Khattabi rahimahullah, hubbul insani nafsahu tab'un, cintanya seorang kepada dirinya sendiri itu tabiat biasa saja. Wa hubbu ghairihi ikhtiyarun bitawassutil asbabi, sementara cinta kepada selain dirinya adalah pilihan dengan perantaraan berbagai sebab. Cinta kepada diri sendiri itu tabiat jelas, ini cinta awake dhewe niku mesti. Cinta kepada orang lain pasti ada sebab, sebab melahirkan, sebab dilahirkan, sebab menikahi, sebab dinikahi, sebab adanya hajat, gitu ya, sebab adanya pertolongan dulu, sebab adanya jasa, ya, sebab adanya kebaikan yang telah dia dapatkan, seterusnya. Cinta kepada orang lain banyak sebabnya. Sama sekali rahmani rahimakumullahu taala, ya. Wa inna ma arada alaihi salatu wassalamu hubbal ikhtiyar. Nah, yang diinginkan oleh Nabi SAW ini bukan hubbut tabi'i, bukan cinta tabiat. Kalau cinta tabiat itu hukum asalnya ndak ono ganjarani, hukum asal, karena fitrah, kecuali kalau diarahkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dapat pahala yang diinginkan oleh Nabi SAW itu adalah hubbul ikhtiyar, cinta ikhtiar, yakni pilihan. Ya, idla sabila ila qalbi tibai wa taghyiri amma jubilat alaihi, di mana tidak ada cara untuk merubah tabiat atau merubahnya dari apa yang memang dia diciptakan di atasnya, tidak ada cara. Ya, kalau cinta secara tabi'i nggak ada cara untuk merubah. Tapi kalau ikhtiari itu ada cara. Awalnya benci, kemudian cinta, karena ikhtiari. Seperti sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan bahwasanya tidak ada manusia yang paling dia benci kecuali Rasulullah SAW. Kemudian setelah dia masuk Islam, dia mengatakan tidak ada di muka bumi ini orang yang paling dia cintai kecuali Rasulullah SAW. Itu namanya cinta ikhtiari. Cinta ikhtiari didasari apa? Didasari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, didasari iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Maka saya katakan, kata Ibnu Hajar, atas dasar ini maka jawaban pertama Umar sesuai dengan tabiat, ya, yaitu mengatakan apa? Ya Rasulullah, Anda lebih saya cintai dari segala sesuatu kecuali diri saya. Ini tabiat. Sampai kemudian Nabi menyuruh dia untuk mencintai beliau lebih daripada dirinya sendiri, dikarenakan keberadaan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai sebab keselamatannya dari kebinasaan dunia dan akhirat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bawa wahyu, yang bawa Al-Quran, yang mengajari manusia mana tauhid,
mengajari manusia, memberikan peringatan kepada manusia dari syirik. Ya, datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyelamatkan manusia dari neraka, begitu maksudnya. Sebab beliau, nah ini yang menjadi sebab datangnya cinta ikhtiar. Ya seperti kita sekarang, kita semuanya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cinta tabi'i atau cinta ikhtiari, Bu? Ikhtiari. Bukan tabi'i. Cinta kita kepada Nabi itu ikhtiari. Karena kita menghadirkan perasaan dalam dada kita. Kenapa kita mencintai beliau? Karena sebab beliau kita kenal Islam, kita kenal iman. Yang Islam sama iman ini adalah kunci kemenangan, kunci kebebasan, kunci keselamatan kita dari adab api nerakanya Allah, kunci kita bisa masuk pulang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita cinta kepada Nabi itu cinta ikhtiari, bukan cinta tabi'i. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Kita lahir gitu ya, yang paling kita cari ya orang tua kita. Enggak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak kenal. Enggak tahu Nabi kita, enggak tahu. Ya. Jadi kita misalkan ya berangkat kerja lalu pulang, di rumah anak-anak nyambut, masya Allah, gitu ya. Nyambut, Abi, mulai podo Melayu gitu ya. Lalu minta dipeluk, minta disun, baru ndelok. Napa jenenge di sepeda? Oleh tangga, nang biasa ngono. Ya, delok gitu ya. Dilihat gitu. Lek ono tambah seneng, lek kano ono senyum sing kurang. Nah begitulah dengan anak-anak kita kan seperti itu. Jamaah sekalian rahmani rahmatullah. Nah, cinta kita kepada mereka dan cinta mereka kepada kita itu tabi'i. Itu adalah tabi'i. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala, ya. Nah, yang diharapkan di sini adalah ikhtiari karena sebab keimanan dan seterusnya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Oleh karena itulah ya, sebegitu Umar menjawab al-an ya Rasulullah, Anda lebih saya cintai daripada diri saya sendiri. Nah, barulah kemudian Nabi mengatakan al-ana ya Umar, ai al-ana arafta. Ya, sekaranglah kamu tahu, gitu ya. Engkau baru mengetahui. Kemudian fanataqta bima yajib, lalu kamu mengucapkan dengan apa yang wajib, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah cinta tabi'i tadi itu, cinta kepada orang tua, cinta kepada anak istri, cinta kepada kerabat, cinta kepada sahabat, cinta yang lain itu tidak mencintainya melainkan diarahkan karena Allah. Nah, itu baru manfaat. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Kita mencintai orang tua mungkin tatkala lahir kita cintanya tabi'i. Begitu sekarang kita besar, kita dewasa, gitu ya, kita sudah menuntut ilmu, maka rubah cinta tabi'i kepada orang tua jadi cinta ikhtiari, gitu ya. Jadi cinta apa? Ikhtiari. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala merintah kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dirubah sekarang jadi cintanya cinta ikhtiari. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang tua yang menjadi sebab kamu hadir di dunia. Orang tua yang menjadi sebab kamu tumbuh dewasa. Orang tua yang menjadi sebab kamu ngerti Al-Quran, ngerti Islam. Yang menjadi sebab ya, karena orang tua ngajari, nyuruh kamu ngaji, nggak kamu ngerti apa perintah dan apa yang dilarang. Maka berubahlah cinta kita yang awalnya tabi'i menjadi ikhtiari. Dan jadilah cinta yang awalnya ndak berpahala kemudian jadi berpahala. Yang kemudian karena sebab cinta ikhtiari ini, kadang anak itu benci dengan orang tuanya lalu berubah jadi cinta. Benci kepada orang tuanya gimana? Tatkala bayi diberikan orang. Betul? Terjadi nggak seperti itu? Terjadi. Tatkala bayi diberikan kepada orang, begitu dia dikasih tahu marah.
Bapak ambek ibuku gak arep aku cilik dibuak kayak wong. Terjadi mungkin karena ekonomi. Lalu diminta sama saudaranya, weh sampean anake akeh, anakmu sing tak pek yo. Dikekno dipek, diambil. Begitu sudah besar anak itu dikasih tahu, dia marah. Dia benci dengan kedua orang tuanya. Kemudian dia ngaji, membaca Al-Qur'an, disampaikan Al-Qur'an. Ya, kewajiban dia untuk berbakti kepada orang tua, maka hilang kebenciannya jadi cinta. Biar bagaimanapun dia adalah orang tua. Allah merintah aku untuk berbakti kepada mereka, sekalipun mereka tidak ada jasa dalam tanda petik dalam kehidupannya. Jasanya hanya melahirkan saja lalu diberikan kepada orang. Maka berubah kebencian awal karena merasa dibuang. Begitu dia menuntut ilmu, ngerti, lalu berubah bencinya dari cinta. Nah, cintanya cinta apa ini? Ikhtiyari. Nah, itulah yang bermakna. Jadi cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Demikian juga cintanya seorang istri kepada suaminya dan suami kepada istrinya pun demikian. Rubah, bukan jibili, bukan tabii, jadikan ikhtiyari. Biar percintaannya bernilai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa abghada lillah." Siapa yang benci karena Allah, wa abghada lillah, dan dia siapa yang cinta karena Allah, ya ahabba lillah, cinta karena Allah, wa abghada lillah, benci karena Allah, wa a'ta lillah, dia memberi karena Allah, wa mana'a lillah, dia tidak memberi juga karena Allah, faqad istakmalal iman, maka imannya telah sempurna. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Lah inilah hakikat peribadatan kepada Allah. Hadi ya haqiqatul ubudiyyati lillahi taala. Yaitu anta ja'ala syar'allahi dalilan fi kulli syai'. Engkau jadikan syariat Allah itu sebagai petunjuk dalam segala sesuatu. Ini kaitannya dengan pertama tadi itu. Ya, jadi tidak menafikan cinta kita secara tabii kepada apa dan siapapun, tidak dinafikan karena itu tabii. Tapi arahkan kepada apa? Ikhtiyari. Arahkan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Idza ahbabta lillah la li hawa nafsik. Kalau kamu cinta karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Wa idza abghadta Zaidan, jika engkau benci Zaidan, si Zaid, falinnahu minal usah, maka sungguhnya kamu benci dia karena dia termasuk para pelaku maksiat. Alladzi yubghidullahu fi'alahum, yang Allah benci, memurkai perbuatan-perbuatan mereka. La li'annahu sabbaka, bukan karena dia mencaci maki kamu, au nala minka, atau karena dia ganggu kamu, au li mauqifin muayyanin, atau karena sikap-sikap tertentu, bukan karena hawa nafsu, bukan karena dirinya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Katsirun minan nas yuhibbu lidunya. Kata mu'alif di sini, banyak di antara manusia cinta karena dunia. Wa yu'ti wa ya'ishu laha, dia memberi dan hidup juga karena dunia. Dia cinta karena dunia, hidup karena dunia. Dia cinta karena ada hajat. Ya cinta kepada apa jenenge atasannya pen apa Bu? Promosi, ya, mau nggak pangkat, naik gaji misalkan begitu ya. Begitu sudah selevel hilang cintanya, saya selevel bos ya. Gitu ya. Atau dia malah mengungguli bos, hilang sudah, nggak ada lagi cinta. Karena cintanya cinta lil hawa, karena hawa nafsu. Fahadha abdud dunya, maka orang ini adalah budaknya dunia. Kama qala Nabi, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahariyun bil muslim an yaftisha nafsahu, maka selayaknya bagi seorang muslim itu untuk mengoreksi dirinya, meneliti, mendiagnosa dirinya. Wa an yaj'ala min syar'illahi dalilan liman yuhibbu wa yubghid, dan hendaknya dia menjadikan syariat Allah itu sebagai dalil untuk orang yang dia cintai atau dalil untuk orang yang dia benci, begitu. Ya, jadi jadikan syariat Allah sebagai ukuran begitu. Kata mu'alif di sini cinta itu ada dua,
fitriyun jibiliyun wa sababiyun kasbiyun. Yaitu fitri jibili bawaan. Lalu cinta sababi kasbi sebab dan karena usaha. Ya, fitri jibili yakni bawaan, ya. Pun dijanakan jeneng di anak si fitri jibili. Ini nama jenenge cinta bawaan, ya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah. Yang kedua adalah sababi kasbi, yaitu sebab, kan ada sebab dan karena ada usaha. Sebab yang menjadikan dia cinta dan usaha yang dia lakukan untuk mencintainya. Seperti itu. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Maka adapun cinta yang fitri jibili, maka tidak ada celaan atas seorang hamba padanya. Tadi sudah kita jelaskan. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakannya secara fitrah di atas yang demikian. Seperti cintanya seorang kepada makanan, sewenang panganan tertentu. Seneng apa, Bu? Cilok. Enggak salah ketemu cilok kayak ketemu apa model ini. Ketemu cilok mas cilok gitu ya. Ya Allah, cinta kepada air apa? Kepada putranya, istrinya dan teman-temannya. Ini semua jibili lah begitu ya. Maksudnya cinta hobi begitu ya. Cinta hobi apa, hobi ini, hobi itu dan seterusnya ya. Favorit makanan ini, favorit makanan itu fitri jibili, tidak tercela dan juga tidak terpuji, biasa saja. Ya, biasa saja. Enggak ada kelebihan ya. Kelebihan keutamaan antara orang yang hobi mangan duren sampai hobi mangan ketan. Digabung ketan duren. Ya, itu enggak ada kelebihannya gitu loh. Gitu ya. Enggak tercela juga tidak terpuji, enggak ada. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Itu fitri jibili. Adapun yang kasbi sababi atau sababi kasbi, maka itu adalah cinta dari kemauan sendiri yang Allah Subhanahu wa taala menghisab seorang hamba karenanya jika dia memalingkannya kepada selain keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh misalkan cinta ya kepada acara tertentu. Napa musim Piala Dunia kibol. Masya Allah gitu ya. Sholat sampai ngedep TV kan, sampai ono apa jenenge ono potongan ngoten nggih, sholat sampai ngedep TV. Masya Allah, luar biasa. Nah ini ya ini apa-apaan gitu loh gitu ya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala ya. Bangun malam sholat malam enggak tahu, bangun malam nonton bola ya, itu dibelan-belani seperti itu. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Nah, ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang misalkan seorang suami cinta kepada istrinya, masya Allah, zahir batin luar dalam, atas bawah, njaba jero, ngarep mburi gitu ya. Wis kabeh kalah gitu. Sopo kemauan istrinya dituruti pokoke demi istri, wis gak peduli, wis gak ndelok, wis pokoke merem ngono ae. Ini dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Ini dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Ini dihisab. Ya mas sekalian rahmani rahimakumullah taala. Pun demikian sebaliknya. Ya, ini semua dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Ada hisabnya begitu. Yang di dalamnya ada dosa, ada pahala. Di dalamnya ada dosa, ada pahala. Kalau sampai memalingkan dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia berdosa. Tapi kalau justru cintanya tadi dijadikan sebagai sarana untuk mendapat ridhonya Allah, maka jadi pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri mencintai suaminya, dijadikan suaminya sebagai alat untuk dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadikan suaminya sebagai sarana untuk dapat masuk surga dari pintu mana saja yang digandakinya. Nah, ini dari dapat pahala. Jadi cinta dia kepada suaminya adalah cinta lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian ya suami kepada istrinya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Itu yang keberapa, Bu? Yang kedua ya. Sekarang kita lanjutkan al-khoslatus tsalitsah.
tabiat atau kebiasaan yang ketiga, perkara ketiga yang kalau ketiga perkara ini pada diri seorang, maka dia akan bisa merasakan manisnya dan lezatnya iman. Wa an yakraha, dia benci an ya'udha fil kufri, untuk kembali ke dalam kekufuran, ba'da an anqadhahu Allahu min, setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran. Kama yakrahu an yuqdhafa fin nar, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi benci dengan kekufuran, benci dengan kesyirikan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Benci dengan kekufuran dan kesyirikan ku ya napa Bu bentuk Ibu? Kalau kat wong ngomong bu torong ya, padahal kira bapak-bapak bareng. Ya napa Bu? Ya kan. Wis refleks soalé mensete pengajian ibu-ibu. Apa kira-kira? Benci kepada kekufuran, bentuknya ya apa kira-kira? Nah? Ya, menjauhi acara kesyirikan. Jelas tidak berbuat syirik, tidak melakukan kesyirikan. Ya, menjauhi tempat-tempat kesyirikan. Wal orang baroah dengan kesyirikan. Ya mohon maaf kalau kaitannya sekarang dengan apa jenenge dengan hari kemerdekaan seperti ini. Kadang-kadang orang itu ikut karnaval macak musyrik. Betul Bu? Ada Bu? Ya. Macak syirik gitu loh. Macak dadi pangerane wong kafir. Gitu ya. Dan misalkan ya memang apa namanya, kita di negeri kita ada 5 atau 6 agama sekarang yang diakui 6 ya sekarang ya. Maka seorang muslim itu harus mengedepankan cintanya dia kepada agamanya sendiri gitu ya. Jangan kemudian dengan alasan toleransi lalu macak tadi apa? Wong kafir. Gitu ya. Macak macam-macam, Masya Allah gitu ya. Bawa mikul patung, ya, patung lambang agama lain. Gitu ya. Lo mana sikap barok terhadap kekufuran? Karena syarat sahnya kalimat la ilaha illallah itu yang terakhir. Syarat sahnya al-kufranu minka bima siwal ilahi qad uliha. Itu yang terakhir. Kekufuranmu gitu ya, al-kufranu minka, dengan apapun selain Allah yang diibadahi begitu. Jadi harus wala wal baroah. Ini dimasuk di sini. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Benci kembali kepada kekufuran setelah Allah bebaskan dia darinya. Benci kepada kekufuran, benci begitu. Gitu ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Jadi toleransi, misalkan toleransi beragama iya, tetap itu hanya sekedar apa sih? Tidak saling mengganggu. Tidak saling mengganggu. Itu saja. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jangan kemudian seorang muslim yang dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah toleransinya kebablasan. Ya, jangan sampai kebablasan begitu. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Ya, kayak tadi itu musim-musim karnaval seperti ini, masya Allah miris gitu ya. Yang kemarin saya dapat apa jenenge ono status ya, lah kok ngene kan gitu ya. Ono karnaval kok modeling ini. Ket biyen modeling ngono aja nih kan gitu ya. Ya Allah gitu ya. Sama sekali rahmani wa rahmakumullah taala. Seorang muslim harus dengan identitasnya sebagai seorang muslim. Iya,
saya adalah warga negara Indonesia, kita cinta dengan negeri ini, kita akan membela negeri ini sebagaimana para pendahulu kita yang kaum muslimin, para kiai dulu, para pejuang, mereka mendirikan negara ini, dan kita juga akan mempertahankan negara ini, membela negara ini, tetapi tetap dengan wala wal bara, ya, dengan apa namanya, ya kufur ya kufur begitu ya, syirik ya syirik, toleransi, kita tidak kebablasan. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala ya. Baik, ini adalah cara untuk dapat cinta dan manisnya iman, benci kembali kepada kekufuran, ya benci dengan kekufuran. Kita harus benci dengan kesyirikan, kita harus benci dengan kekufuran. Ya, toleransi tadi sekali lagi hanya sekedar tidak mengganggu, begitu saja. Ya, bagimu agamaku, agamamu bagiku agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Di mana kesyirikan itu membatalkan seluruh amal, begitu. Asyirku yuhbitu jami'al a'mal. Nah, ini bahayanya. Kenapa kita benci syirik? Karena syirik membatalkan seluruh amal. Allah Ta'ala berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malu. Seandainya mereka berbuat syirik, maka pastilah batal, hapus dari mereka apapun yang dulu pernah mereka kerjakan. Habis. Ya, dengan kesyirikan habis seluruh amal yang pernah diperbuat. Sia-sia sudah seluruh amal yang dia perbuat. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Ya, kalau misalkan ada seorang muslim macak dadi napa pendeta kan gitu ya, ya Allah gitu ya. Kan maksudmu apa kan gitu ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Apa maksudnya? Kamu meridhoi agamanya. Kalau meridhoi agamanya maka bisa murtad. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Ya. Jadi janganlah seperti itu, berlebihan demikian. Ya, toleransi itu jangan kebablasan. Gitu nggih jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Ya biarkan misalkan yang ikut karnaval macam begitu, yang agamanya begitu. Misalkan kalau kita taruh napa jenenge ngalah-ngalahan gitu ya. Misalkan ya biarkan. Ya, masing-masing dengan agamanya sendiri. Ojo disilang-silangkan. Ya, misal kita hanya sekedar mengomentari saja. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala ya. Ya, karena ya kita prihatin begitu loh ya, sikap di antara sebagian di antara kaum muslimin saudara kita ya, hadahumullah taala. Kemudian juga asyirku hubutun ila khadidil mudhillah wa madallah. Jadi syirik itu adalah kemerosotan menuju serendah-rendahnya kehinaan. Allah Ta'ala berfirman, wa man yusyrik billah, siapa yang mensekutukan Allah, faka'annama kharra minas sama, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, fatakhtafu tair, disambar oleh burung, au tahwi birrih, atau dihempaskan oleh angin, fi makanin sahiq, di tempat yang jauh rendah begitu. Jadi gak dibanting gitu ya, saking hinanya wis gak direkan pas diuncalno ngoten iki. Maksudnya ini nampak perbuatan syirik. Bahwasanya amalnya orang berbuat musyrik itu tidak ada nilainya sama sekali, tidak ada bernilai sama sekali. Kemudian juga wasyirku ya muhdirun liddam mubihun lil mal. Syirik itu menjadikan napa jenenge teralirnya darah dan juga dimubahkannya harta dalam peperangan. Allah Ta'ala berfirman, fa'idzan salakhal ashhuru al-hurumu faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum waqsuruhum waqudu lahum kulla marsadin. Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin di mana saja kamu jumpai mereka. Siapa yang dimaksud? Orang musyrik harbi, yang mereka memerangi kaum muslimin ya. Tangkap mereka, kepunglah mereka, intailah mereka di tempat-tempat pengintaian ya, karena kesyirikannya. Kemudian juga
Wa qad harramallahu al-jannah 'alal musyriki, Allah haramkan surga bagi orang musyrik. Wa hakam 'alaihi bil khuludi finnar, dan Allah tetapkan mereka kekal selamanya di dalam neraka. Nah, ini kenapa kita disuruh benci dengan kekufuran dan kesyirikan? Karena kekufuran dan kesyirikan itu menjadikan wajib neraka kekal selamanya di dalamnya. Bagaimana kita tidak benci dengan kesyirikan dan kekufuran? Ya, maka tidak masuk akal seseorang itu yang kemudian dia ridho dengan kekufuran dan kesyirikan, padahal dia sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billah, sungguhnya orang yang mensekutukan Allah, faqad harramallahu 'alaihi al-jannah, sungguh Allah telah haramkan atasnya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembali dia neraka, wa malil zalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang zalim. Orang yang mati dalam keadaan musyrik kekal selamanya di neraka, tidak akan ada yang bisa memberikan pertolongan. Nah, ditolong dia keluar dari api neraka, selamanya di dalam neraka, waliyadzubillah. Ya. Wasyirku, kemudian kesyirikan adalah a'dhamuz zulmi, dia adalah sebesar-besarnya kezaliman. Ya, di antaranya adalah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, dia berkata, lamma nazalat, tatkala turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, dan orang-orang banyak yang mereka beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka syaqqa dzalika ala sahabi Rasulullah, yang demikian itu menjadi berat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ayyuna la yadzlimu nafsa, mana di antara kita yang tidak menzalimi nafsinya, dirinya. Jadi dikiranya zalim di sini adalah perbuatan dosa biasa begitu ya. Maka tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa. Wah, ini kan susah. Seandainya maksud di situ adalah tidak pernah berbuat dosa, susah. Ya, maka ternyata faqala Rasulullah bersabda, laisa huwa kama tadhunnun, itu tidak seperti yang kalian sangka. Innama huwa kama qala Luqman libni, itu hanyalah seperti apa yang dikatakan oleh Luqman kepada putranya, ya bunai la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wahai putraku, sesungguhnya syirik, janganlah kamu berbuat syirik, janganlah kamu mensekutukan Allah, sesungguhnya syirik adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ya. Jadi syirik adalah kezaliman yang besar. Kemudian juga wasyirku sababu halakil umam, syirik itu adalah penyebab binasanya umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul siru fil ard, katakan, lakukan perjalanan di permukaan bumi, fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl, lalu lihat apa hasil akibat akhir dari orang-orang yang berbuat syirik di masa lalu. Kana aktsaru musyrikin, mayoritas mereka berbuat syirik. Suruh lihat, gitu ya, kan masih ada bekas-bekasnya, ya, yang dijadikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Ya, bekasnya kaum A, kaum Samud, ya, masih ada. Itu suruh lihat begitu. Sama sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Semua dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesyirikan mereka. Kemudian wasyirku dhalalun mubin, syirik itu adalah kesesatan yang jelas. Ya, lidzalika ya'tariful musyrikuna bi dhalalihim, oleh karena itulah orang-orang musyrik itu ngaku mereka itu sesat. Awake dhewe ngaku sesat, ya. Di mana mereka berkata, kata Allah tabaraka wa taala dalam surah Asy-Syu'ara, tallahi, demi Allah, in kunna la fi dhalalim mubin, sungguh dulu kami benar-benar dalam kesesatan yang nyata, in nusawwikum bi rabbil alamin, saat kami samakan kalian dengan Rabbul alamin. Ya. Dan Allah berfirman, wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida, siapa yang mensekutukan Allah maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh, ya. Dan kemudian juga kenapa kita benci dengan kesyirikan? Karena syirik itu mendatangkan ketidakamanan. Ya, syirik itu mendatangkan ketidakamanan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi 'alaikum sultanan."
Bagaimana aku takut kepada sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujjah kepadamu untuk mempersekutukannya. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil aman? Maka mana di antara dua golongan ini yang berhak dapat keamanan? Yang mensekutukan Allah atau yang mentauhidkan Allah? Yang mentauhidkan Allah aman. Maka akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya saat dia mau mati dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Sementara mereka yang syirik, ya, innalladzina amanu innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Mereka tidak aman. Ya, orang beriman maka mereka aman. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan, maka mereka lah orang yang untuk mereka keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk, aman dari azab api neraka. Itu orang mukmin. Tapi orang kafir tidak aman. Bahkan mereka masih di kuburan saja sudah putus asa. Ya, dalam akhir surah Al-Mumtahanah ya disebutkan seperti itu. Jadi orang-orang kafir itu sudah putus asa di dalam kubur-kubur mereka, disiksa sampai hari kiamat, gitu ya. Dalam kubur mereka putus asa sudah, sehingga saking putus asanya mereka berkata, ya Rabbi la taqumisa, wahai Tuhanku jangan engkau tegakkan hari kiamat, cocok kiamat wis ngene ae gitu. Padahal mereka dalam siksa kubur, karena bayangan mereka kalau terjadi hari kiamat masuk neraka jauh lebih pedih lagi. Sudah putus asa mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kenapa kita benci dengan kekufuran dan kesyirikan? Karena Allah tidak akan pernah mengampuninya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa dia disekutukan, dan dia akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dia kehendaki. Nah, inilah jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Ya, jadi sebab ketiga agar kita bisa mendapatkan manis dan lezatnya iman, benci dengan kekufuran, benci kembali kepada kekufuran. Sebagaimana benci dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, bentuk benci kita kepada kekufuran adalah menjauhinya, ya, menjauhinya, ya, membencinya, ya, tidak hadir, tidak melihatnya, dan seterusnya. Ya, jamaah sekalian rahimani rahmakumullah taala. Kan taraf kita di dalam amar ma'ruf nahi mungkar sekarang itu kan dengan tangan tidak bisa, dengan lesan yang mungkin juga tidak bisa, maka dengan hati. Nah, bentuk dengan hati apa? Mengingkari, meninggalkan, begitu. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Ya, termasuk kemaksiatan yang ada. Ya, mulai nanti ono sing macak ngene, macak ngono, semua macam-macam gitu ya. Seperti itu. Nah, bentuk pengingkaran kita ya ora ndelok, bentuke kan gitu. Itu bentuk pengingkaran. Tapi kalau kita lihat, ya berarti tidak ada pengingkaran, maka nanti kita khawatir dapat dosa yang sama dengan yang melakukannya. Tapi demikian jamaah sekalian rahimani rahmakumullah taala, pembahasan kita tentang 3 perkara yang kalau 3 perkara ini ada pada diri kita akan mendapatkan manis dan lezatnya iman. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Yang kedua, tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Yang ketiga, benci kembali kepada kekufuran. Semoga Allah memberikan kepada kita nikmat, kelezatan iman dan ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka sesi dan jawab. Ada pertanyaan, kita persilakan. Ya, monggo. Sik, mboten pirang, Bu? Ulang yuk.
Barian. Oh, maksudnya. Ya makan-makan. Ya itu kebiasaan aja. Itu uruf saja, adat saja, kebiasaan saja. Ya kalau tidak dikaitkan dengan apa jenenge ibadah, ya enggak apa-apa. Itu uruf saja, kebiasaan saja. Ya uruf kebiasaan saja. Apa namanya, pada saat itu kemudian kita makan-makan begitu, hanya makan-makan saja, ya uruf biasa saja begitu ya. Itu sekedar budaya, namanya budaya kan gitu ya. Namanya budaya, ya hukumnya ya mubah saja. Kecuali kalau kemudian seseorang menjadikannya sebagai ibadah khusus malam 17-an ada ibadah khusus. Ya, maka itu jadi bid'ah gitu ya. Kalau beribadah khusus pada malam itu, begitu ya. Itu jadi bid'ah. Tapi kalau sekedar acara makan-makan ya ket biyen awak dhewe mangan. Ngerti ya, ket biyen makan-makan kan gitu ya. Bahkan mungkin kita banyak acara makan-makan ya. Tambahin lagi gitu. Acara makan-makan bareng-bareng gitu ya. Ya hukum asalnya mubah saja. Ya hukum asalnya mubah ya, sampai kemudian ada apa namanya mengaitkannya dengan ibadah, ya maka jadi bid'ah. Tapi kalau sekedar ya makan-makan, budaya saja, uruf, kebiasaan masyarakat kita malam itu kumpul terus mangan-mangan bareng, ya mubah saja, tidak masalah. Nah, kalau misalkan dimintai sumbangan untuk acara bersih desa itu gimana? Dimintai sumbangan untuk acara bersih desa. Acara ini apa boleh bersih desa? Kalau di tempat saya itu kayak akhirnya mereka berarah-arahan untuk ke arah, kan rumah saya di daerah Dibawa ke Punden. Iya, seperti itu. Dibawa ke Punden. Ya, lah ya biasa dibawa ke Punden. Punden itu biasanya ono wite, ono sumbere, ngono ya. Nah, gitu ya. Ya, kalau acara seperti itu berarti kan persembahan kepada jin, setan, dan seterusnya. Maka hukum asalnya kita tidak ngasih. Tapi kalau kita ngasih, karena ada madharat, kalau tidak ngasih, bahasanya akadnya dirubah. Gitu ya. Mohon maaf begitu ya, saya ini apa namanya tidak setuju dengan acara seperti ini, tapi saya tetap nyumbang. Niat saya nyumbang RT. Cak Pak RT ini kan gitu ya, itu kan amanah ya. Nyumbang RT atau nyumbang desa gitu ya. Saya tidak nyumbang acara ini, tapi nyumbang desa. Kasihkan uangnya, bahkan kasih uang yang lebih, misalkan tariane piro di atasnya, kan hujannya jadi hilang. Oh, aku kayak lebih kan gitu ya, jangan kurang. Tapi lebih itu kan semboto, ya ngomong ya duit metu gitu loh ya, begitu caranya. Jadi jangan kurang dari apa jadinya, jangan kurang dari tarian ini berapa, lebihkan yang lebih banyak. Tapi niatnya diomongkan, ngomongnya ini sumbangan untuk desa. Saya tidak niat nyumbang ini karena menurut apa jenenge agama saya, menurut yang saya ini tidak sesuai dengan syariat. Begitu diomongkan. Tapi tetap ngasih duit, ngasih uang dengan cara yang baik. Ya, apa namanya, alasan kita nyampe, duitnya juga metu gitu ya. Jangan kemudian mau arep acara apa iki, syirik, ngono duit gak metu. Ya, dimusuhi wong sak kampung sampean. Tapi lah duit metu, nah, kan itu ya. Ya sementing nyumbang gitu ya. Gitu ya. Padahal niat kita kan beda. Innamal amal binniyat. Amal tergantung dengan niatnya. Adapun mereka kemudian menggunakan harta kita untuk itu tanggung jawab mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan tanggung jawab kita. Ya itulah ya. Ya memang kita hidup di tengah masyarakat. Tidak bisa enggak gitu ya. Ya di rumah juga gitu, datang ya itu tarian apa niki, ya jarang ngeten,
kalau nyumbang anu ngeten man ini gitu aja. Ya. Jangan apa jenenge frontal, kemudian apa jenenge eksklusif, ya enggak ya. Ya kita hidup bersama dengan masyarakat. Tetap ya ada interaksi dengan mereka dan juga menghindari madharat. Ya, karena seseorang itu kan kaidahnya apa? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak madharat itu lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Ini menolak madharat dari yang akan mengenai diri kita, mengenai keluarga kita. Kemudian juga madharat mungkin barangkali ada sanksi administrasi, kan repot sebenarnya sanksi administrasi di desa. Ngurus ini kak, kan gitu. Repot enggak? Repot. Ya. Kan gitu. Mau ke RT apa? Katanya ngurus gak usah. Saya duduk makhluk sosial. Yes, ngeluh sampean. Ya, ngeluh sampean. Wong Tokyo no di kono asano. Ya. Begitu. Ya, jadi harus bijak ya, dan itu ya bisa berbeda antara satu kampung yang lain, satu daerah, satu desa dengan desa yang lain itu bisa berbeda. Tergantung lah masing-masing orang bisa melihat lingkungannya dan apa yang harus dia lakukan. Pak misalnya nah. Yang lain Ibu? Ada? Masih ada waktu piragi 7 menit. Tanggal 7 menit. Cekap apa Bu? Cukup nggih? Tapi demikian jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, apa yang bisa kita bahas pada kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini semoga bermanfaat. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.